Guys, oke, jadi di video kali kita balik lagi. Gua bakal nge-react ya beberapa komen-komen kalian di video sebelumnya ya, yang kita ngomong soal masalah kasusnya yang apa ya, retor yang fiktif itu ya, retor kotak kosong dan sebagainya. Gue pengen lihat komen-komen kalian ya, sebab banyak banget komen-komen kalian yang kayaknya kalian tuh ada relate something deh ya. Jadi gue pengen react ya, gue pengen cek di sini. Bentar ya, gue cek ini bagian komennya. Gue bakal lihat. Gue coba tes lihat ya. Ini sectionnya, kita lihat. Yang pertama nih dari siapa nih, kita lihat dulu. Dari Kak Binurvia ya nih. Pengalaman jelek di komunitas hobi sekarang ini, dihina fisik, dibilang dontol dan digangguin tiap post cuma karena beli MG Jetta versi KA. Setengah harga, padahal mereka nggak tahu buat nabung setengahnya lagi itu butuh berapa lama. Gangguin tiap pos ditagih ngerakit, padahal udah jelasin ku kerja sama kuliah, jadi belok itu MG Jetta versi KA dan baru bisa aku sentuh Gundam lah Gunpla itu kalau udah luang, masih digangguin. Alasan mereka karena pamer beli barang murah lah, kan pamer salah satu kesenangan hobi di grup komunitas luar banyak yang lakuin, kenapa jadi kesel sendiri mereka. Oke, jadi oh my god, this is karena kenapa gue mau react ini, karena kayak keluh kesah kalian tuh diluangkan di sana semua. Jadi gue tuh ini gue mesti ngomong juga gitu loh. Jadi gue tuh ngomong bukan berdasarkan apa yang gue ngomong gitu. Jadi gue ngomong berdasarkan jeritan hati teman-teman kita di sini semua gitu loh. Kok gue bikin konten roasting dan sebagainya. Jadi energi kalian tuh tersalurkan ke gue dan gue ngomong keluar. Jadi gue ngewakilin kalian gitu loh ya. Meskipun jadi bulan-bulanannya gue gitu. Cuma gue karena fokus gue tuh bukan orang-orang setan-setan itu. Ya, fokus gue bukan si bastard itu. Fokus gue adalah teman-teman di sini. Oke, ya. Jadi mengenai tanggapannya Kak Abi ini ya. Oh my god. Kalau udah gini loh, ya ampun. Kalau udah namanya komunitas, tapi kalau udah main fisik ya, sampai dihina fisik gitu, aduh. Like fucking come on man, grow up. Like fucking come on, grow up man. Tapi ya iya sih, maksudnya mau bilangin, bahkan haters gue aja udah nyerang HP personal gue gitu loh, which is udah nggak kondusif. Memang hobi kita aja udah gak kondusif. Jujur aja ke AB gitu, jangan lu bro, sekelas gue aja gila cuy gitu. Haters gue aja sampai ada yang riding wave lagi, kita ngomong loh, ada influencer yang riding wave itu lagi loh. Jadi gue juga kecewa sih sebenarnya. Aduh, ya udahlah ya. Aduh. Intinya bro Abi udah. Ya. Lu add me. Oke. Lu udah ketemu channelnya tepat. Ya, kita di sini have fun ya. Oke. Ya. Oh my god, sampai di kayak gituin. Cuma perkara MG Jetta versi KA aja, ya ampun. Lanjut. Ini Bang Widi, ya bener Bang omonganmu, Andrew. Aku nabung buat model kit. Coba kita buka lebih besar lagi, bisa kita zoom lebih gede gak nih? Harusnya bisa deh. Bentar ya, lebih gede bisa nih. Nggak bisa lebih gede lagi. Wait. Bentar ya. Oh, ini bisa. Kita gedein lagi aja ya. Nah, ini. Oke. Lebih besarin. Jadi biar kalian nampak nih tulisan mereka semua nih. Jadi teman-teman punya, pokoknya gua bikin konten ini untuk wakilin mereka juga ya. Ngewakilin mereka nih. Kak Widi, oke, mantap, semangat model. Yuk, thank you Kak Widi. Coaching Oren nih Pak Widi, model kit ya, itu aja mikir yang mana dulu yang akan dibeli, lebih menyesal beli daripada incaran gue. Oke, mantap ini. Thank you ya. Gue bakal ngepick salah satu yang paling menarik menurut gue ya. Kita lihat dulu, kita baca satu-satu dulu nih, teman-teman baca juga nih, nggak apa-apa. Gua nggak bisa ngebantu coach. Asik gelar tik ini. Mas Yoga. Mas Yo. Aduh, halo Mas Yo, warung Mas Yo. Mas Yo. Asik gelar tik. Gua lihat dulu isi apa. Waduh, seru dengerin Om Andrew kalau marah-marah. Aduh, ya kakak ya ampun. Ya lanjut lagi ya, kita baca lagi yuk. Mau setuju ada Coaching Oren, Kak Widi, Epin. Nah, ini.
Bentar ya. Ini bagus sih kata-kata bijak semua nih Kak Widya sama Kucing Oren. Mau third party mau boleh have fun aja buat ngusir suntuk. Sih, ada orang gini loh, mereka itu ada apa? Mereka punya tujuan sendiri lah di hobi ini mau apa gitu. Ya ada mungkin ngusir suntuk gitu loh. Terus mau beli mochi, semua keputusan di tangan kita semua. Ini Kak Kucing Oren. Lah dia aja bahkan nabung buat beli Iron Toys Eternal, nabung akhirnya keputusan buat masing-masing beli barang ori atau KW. Bener, setuju gua nggak bisa bayangin capek toko, capek lah bro, gila. Gue jujur gue udah ngomong gitu, yang kasihan toko sih sebenarnya sih. Toko itu margin mereka tuh udah tipis, malah dihabisin langsung sama orang-orang kayak gitu. Maka oknum lah itu kita ngomong. Lanjut lagi, ini sih, kembali mencemarkan hobi pergundaman dari komunitas toksik mafia pasar scalper. Hobi harusnya bikin kita puas dan happy, malah dibikin drama. Ya memang bener sih. Gua nggak tahu sih. Kita ngomong gini. Ini to be fair aja ya Kak Irgi ini ya. Gue setuju sih. Makanya gue bilang. Contoh. Kita ada 2 channel nih. Mungkin channel A sama channel gua. Jadi orang-orang yang nge-subscribe gua belum tentu juga orang-orang nge-subscribe channel sana. Karena mungkin channel sana tipe lebih edgy, lebih toxic, lebih suka ngejatuhin orang. Tapi banyak netizen suka ke sana, suka yang kayak gitu. Jadi gimana kita ngomongnya? Pikiran itu bakal mengundang hal-hal yang sesuai dengan kamu pikirkan gitu loh. Makanya gue bilang itu namanya law of attraction ya. Ya, ini biasa gue ngajarin di konten saham gue juga sih. Kadang kita malam live ada ngomong ini juga sih. Jadi apa yang kamu pikirkan itu bakal menjadi magnet ya. Jadi kalau kamu itu orang toksik, kamu bakal memancing orang-orang toksik di perkumpulan kamu gitu loh. Jadi karena universe ini, alam semesta ini nggak ada waktu. Quantum ini zero time. Jadi kita tuh bisa mengontrol quantum ini. Kalau kalian yang orang positif ya, pikiran kita selama kita bisa berpikir lebih bijak dan jernih, maka alam semesta ini bakal menjadi jernih. Tapi kalau pikiran kamu kotor, hati kamu dengki, hati kamu itu kayaknya sirik ya, terus kamu itu suka jelek-jelekin orang ya tanpa landasan tertentu ya, kamu tuh suka nyebarin hoax ya, kamu suka pokoknya sesuatu yang seperti kamu mau menjatuhin orang gitu loh. Padahal kita juga nggak ngomong apa-apa, kita cuma ngomong fakta gitu kan. Ya hidup dia tuh bakal seperti itu juga gitu loh. Sekeliling dia bakal kayak gitu, tukang ngejatuhin orang juga, bukan nggak mungkin dia juga bakal dijatuhin orang juga nanti. Gitu sih. Jadi gue merasa sih ya drama-drama kayak gitu memang kebanyakan makanan orang sih ya. Ingat penduduk di Konoha itu 300-an juta jiwa gitu loh. Jadi ya you cannot expect that man gitu loh. Orang suka drama cuy. Lanjut lagi, apa nih balasnya nih, moving target. Waduh, para scalper mafia ini suainya para scalper mafia ini orang terpandang, good looking, tumbal orangnya, ada duitnya, cuma pun udah cukup dia nikmati hobi ini bahkan lebih, tapi malah dipakai buat hobi lain. Apaan tuh? Nyusahin orang lain. Dalam cok, moving target, bullseye. Duit banyak tapi otak di pantat ya. Gak guna sih. Ingat 3 hal. Kalau kalian kehilangan uang kalian nggak kehilangan apa-apa. Yang kedua, kalau kalian kehilangan kesehatan kalian cuma kehilangan separuh hidup kalian. Yang ketiga, kalau kalian kehilangan akhlak, kalian kehilangan semuanya. Jadi scalper ini maksudnya apa? Ya akhlak sih. Jadi dia mau banyak duit pun, mau harta lu mau harta lu 100 triliun pun, tapi akhlak lu gak ada, tetap nol cuy. Di mata gua lu itu cuma butiran debu, bahkan bukan butiran debu di sisi. Bahkan lu mesti dilihat pakai mikroskop. Gitu kalau gue bilang. Maka gue bilang sih ya, orang-orang yang kayak haters atau influencer yang suka riding the wave untuk ngegoreng gue juga, malah enjoy kayak pleasing dia punya viewer dan sebagainya. Gue tuh jujur gak nganggap mereka juga sih. Gue tuh di mata ya gue nggak bakal ngatain mereka. Gue tuh udahlah gitu, namanya juga dunia konten, dunia medsos. Cuman ya di otak belakang gue tuh tipe orang kalau udah mandang orang rendah banget sih. Rendah banget dalam arti itu orang akhlaknya udah nggak ada. Akhlak yang nggak ada, gue bakal mandang orang itu, lu pakai mikroskop aja pun udah nggak nampak lagi gitu loh. Jadi bener-bener di mata gue tuh lu tuh udah nggak ada di dunia ini. Ketika lu masuk dalam list gue itu, lu sih udah sial sih sebenarnya gitu loh, gue bilang. Ya jadi so be it, just fuck it ya. Lanjut kita baca dulu komen-komen nih.
Waduh, ada apa lagi nih? Saya suka trash talk Anda, realistis dan nyampe dalam dunia pergundaman. Asik. Mantap sih memang sih. Ya malu-maluin sekelas. Karena gini, terkadang orang itu kalau dikasih dikasih soft spoken ya, soft spoken ya. Kadang ada orang melunjak malah gitu loh. Di soft speaking melunjak, di trash talk juga sama. Jadi serba salah sih. Ya intinya kalau memang udah salah ya salah. Nggak suka sama lu, nggak suka sama lu. Biasa aja lah bro memang. Ya namanya juga dunia ya cuy ya. Oke. Mas Gandum malu-maluin sekelas buat dapet SD nih. Iya bro, asli. Ngorekers duit belanja tapi salah pilih segmen. Yang retro sampah dan bermasalah spill aja biar nggak ada korban lainnya. Iya bener bro. Boleh Gundam boleh blokis boleh, tapi asal nggak toksik dan tipu. Bener Pak Awan. Ini kalian dengerin ini kata-kata Pak Awan. Buset, bijak brothers, bullseye. Nah, oke lanjut. Jadi ini bener-bener gue cuma bacain tanggapan teman-teman aja. Ini komen di teman-teman ya, bukan komen gue ya. Oke. Jadi ini di konten masalah yang kemarin itu komennya. Ini kayak seru sih kalau kita kalau ada komen-komen yang keren, yang menarik, kita bisa baca-baca kayak gini sih. Jadi biar kalian tahu juga gitu. Jujur kalau gue nggak usah bilang, nah nih, ini Erlangga nih. Jujur kalau dari gua nggak usah dengerin influencer yang kayak gitu-gitu yang ada di TikTok atau semacam. Nah kalau lu mau beli mau tuh ori third party atau KW itu nggak masalah, dan juga untuk grade mau beli atau koleksi HG, EG, SD, MG itu terserah, yang penting suka dan benar lu mau beli. Soalnya nih hobi cuman buat having kita fun, bisa cari teman hobi juga, bukan semacam validasi lu fans jati atau apa. Waduh, Mas Erlangga Satya Putra ya, lu itu ngomongnya terlalu fakta sih, dan lu harus tahu Konoha ini nggak suka fakta sih, tapi gue suka sama gaya lu. Lanjutkan ya, kita tuh sefrekuensi, kita ngomong fakta, nggak apa-apa, kita dibenci nggak apa-apa, tapi kita lebih baik gini, dibenci dari 1% dari 99% lebih baik daripada dibenci 99% tapi disukai 1%. Ngerti maksud gue ya? Lebih baik disukai 99% daripada dibenci 1%, daripada kalian disukai 1% tapi dibenci 99%. Oke, jadi karena orang itu sebenarnya kalau yang toksik itu memang paling kelihatan sih di permukaan sih. Kita coba lihat racun sama air dicampur, racun itu ngambang. Limbah ya, kita ngomong limbah itu ngambang, nggak mengendap di bawah. Yang baik itu semua di bawah, yang jelek-jelek di atas semua. Itu udah normal bro. Jadi kita kelihatan nampak gini kan, ini kayak banyak kan toksik deh. Tapi kalau mau ngomong lebih fakta lagi, sebenarnya yang baik itu lebih banyak gitu loh. Mereka cuma nggak mau berucap, capek lah, namanya drama bro gitu loh. Tapi kita juga tetap bakal ngomong fakta sih, demi keadilan kita ngomong gitu. Ya bagus, Kak Erlangga ini gue suka nih jawaban dia nih, ngena ke hati, straight to the point. Wah ini mah, aduh, gak apa-apa, good, gue suka itu ya. Udah seperti ya kayak kita lah, ngomong fakta aja lah intinya lah. Memang kayak gitu kan, memang dibilang lah bro Erlangga ini bener cuy. Oke, lanjut dulu lagi. I just enjoy the hobby not community. Yes, boleh juga ini dia. Buat video surat terbuka untuk influencer Algino Bandai plus ketemuan ajak ko Andrew biar ada rasa tanggung jawab. Brothers, bro, lu tahu nggak itu habis waktu aja sih sebenarnya sih, nggak bakal digubris juga cuy. Lah masalah soal barang gorengan aja nggak ada yang berani gubris, cuma gua yang ngomong. Mau kasih surat terbuka lagi buat mereka? Nggak, buat apa? Ya kita tahu-tahu aja lah gitu loh. Gua jujur, gua pribadi juga, gua di sini bukan again. Kalau kayak gini kan jatuhnya kan kayak validasi juga jatuhnya ya. Gua sih nggak butuh validasi dari mereka juga sih. Ya terserah itu influencer mau kayak mana itu. Ya kalau gue nampak influencer ini memang, intinya kalau gue udah rasa akhlak lu udah nggak ada, gue tetap bakal di otak belakang gue bakal nganggap lu udah nggak ada di dunia ini. Bahkan nggak pernah eksis, nggak pernah lahir, nama lu juga nggak pernah ada sih. Lo ketika lu udah masuk radar gue seperti itu, lu sih udah sial banget sih sebenarnya sih. Hati-hati sih. Jadi gue seperti itu aja sih. Jadi gue nih ngajarin kalian untuk bagaimana bertindak bijak juga ya. Intinya
kalian kalau memang udah rasa ahlak orangnya udah nggak ada, mau konten creator kayak mau siapa kayak mau teman kalian kayak atau sanak keluarga kalian kayak atau apa, pokoknya kok ahlaknya udah nggak ada, anggap aja nggak pernah eksis di dunia ini, pasti hidup kalian tenang. Ini gue udah banyak nih, udah mulai rata-rata gue ada beberapa influencer juga gue udah anggap kayak ahlaknya nggak ada, gue anggap dia nggak pernah eksis di dunia ini gitu loh. Ini cuma anomali doang gitu loh. Kayak macam di film Jikox lah. Si Suji, si Macu sama si Nyan lah. Anomali doang di seri apa di apanya? Di universe UC gitu loh. Anomali doang gitu. Mirip lah kayak gitu lah. Jadi gue nggak pernah nganggap mereka tuh ada sih gitu ya. Tapi mantap sih kalian punya komen-komen, makanya gue mau highlight kalian juga. Gue pingin kasih kalian lampunya juga karena kalian tuh gini loh. Mungkin karena gue orangnya bijak. Jadi teman-teman yang nge-support gua, yang nge-subscribe gua, yang nge-follow gua juga, itu kalian juga bijak. Gitu. That's why gitu loh. Mau di YouTube, mau di TikTok semua sama gitu. Nanti mungkin gua bakal bikin highlight untuk TikTok juga sih, ya untuk di video berikutnya lah kita ngomong nanti lah ya. Oke, di sini kita untuk yang Gundam dulu sih. Ya apa di YouTube ya. Nah, komunitas toksik bentar nih. Komunitas toksik ini mohon maaf ya. Menurut gue kebanyakan ini di FB. Sebenarnya masalah gatekeeper ini bukan jadi dia Gundam doang, men. Di mana di Tokusatsu aja udah ada gatekeeper. Asli nyebelin banget anjir. Ini ada orang yang ya gue suka sama Kamen Rider, Gotcha dan Ultraman Decker. Gue diejek mulu anjir. Ini orang padahal yang nonton Kamen Rider cuma Faiz sama Gits. Dan Ultraman dan cuma Nexus. Gitu ngatain gue karbit sama anomali. Ya ampun. Kak Jihan. Oh, Kak Jihan ini udah lama banget sih udah ngikutin konten gue sih. Oh my god, gue baru tahu dia kayak gituan loh. Oh shit. Fuck me, man. Ya terserah orang lah. Gue demen Kamen Rider build, gue demen Kamen Rider. Cuat, motherfucker. Fuck me, man. Wah. Makanya gue bilang hobi ini jadi ajang validasi. Oh my god, man. Jadi rata-rata yang gue baca komen kalian semua hari ini ya, gue menganggap bahwasannya memang komunitas toksik ini udah jadi ajang validasi mana paling superior. Bener yang kayak kasusnya Bang Medi. Senioritas, brothers. Senioritas. Fuck me, man. That's why gua nggak mau terkait sama siapa-siapa. That's why gue independen gitu loh. Makanya kan kadang ada ya influencer, oh ini sama ini sama enggak. Malah gue milih banget gitu loh. Gue dulu waktu sama Kofrans itu kalau Kofrans beda. Kita udah tahu beliau itu gimana. Kofrans seru orangnya gitu loh. Terus ada Koleo lagi, beda. Itu beda banget. Jangan samakan ya. Apa kita ngomong ya yang enak ya analoginya ya. Jangan samakan burung elang sama plankton. Beda cuy. Again, jangan samakan plankton sama burung elang. Kita burung elang semua. Jadi ketemu burung elang gitu loh. Gue nggak tau gue ketemu ke depan bakal sama siapa. Mungkin bisa jadi gue pengen ketemu Kofrans lagi sih sebenarnya. Nanti juga coba ngobrol-ngobrol sama dia di WA lah ya. Teman-teman juga ada beberapa kali nanyain gue kapan keluar sama si Kofrans lagi. Ntar coba gue tes ya. Mungkin ke depan kita sama Bang Medi gitu loh. Kok Bang Medi kayak cocok gitu loh. Mungkin sama Bro Judo Twins ya, sama-sama inti bumi gitu. Dan Judo Twins juga udah mulai review Gundam juga. Jadi pembahasannya ya itu masuk gue kayak gitu loh. Ya saya frekuensi yang vibes-nya sama, yang sama-sama apalah nyambung lah. Itu burung elang sama burung elang gitu. Nah gitulah kira-kira guys ya. Jadi kelasnya beda gitu. Nah gue bilang gue lebih enak kayak gini. Gue nggak ada keterikatan sama siapa-siapa. Jadi gue mau sama siapapun gampang gitu loh. Yang penting gue milih bagus-bagus. Mata lu dibuka lebar-lebar gitu ya kan. Kalau sama Bro Judo Twins pak, aduh kakak sih. Lanjut. Mikal, jadi wah sorry banget ya buat kalian-kalian yang ini kayak Kak Jihan ini. I'm sorry to say that man. Oh my god, sorry to hear this anomaly. What the hell man this? Pertanyaan gue simple, ini ilegal atau kagak? Karena emang kalau ilegal, oke ini tadi masalah itu ya, masalah reader ya.
Wah, ini kok bahasa yang bilang kalau PO ada order pas rilis malah nggak up harga dengan kata manis, jamin dapet. Gue nggak tahu nih seller dari mana. Gue nggak tahu dia pasal seller dari mana. Cuman yang bisa gue bilang, lu kalau udah liat reaksi gue tarik nafas gitu harusnya lu udah tahu jawabannya deh. Gue udah capek sih bahas itu sih, sumpah nggak ada endingnya cuy itu, nggak ada endingnya cuy. Tapi gue kemarin gue udah bikin sih videonya sih, yang sebelum video sebelumnya gue udah bahas ini juga sih. Nanti coba lu cek ulang lagi ya. Oke, lanjut lagi. Kesayangan kita di live ini bang. Oh, kesayangan. Ya, gue memang disayangin orang sih. Ini apa lagi nih Bang Ar ini? Ar apa nih? Bang, gaji gue rekomend doang buat beli Gundam. Gue prefer dari UC, tapi kadang-kadang semua gue mau kok. Gaji gue UMR Jakarta. By the way guys, ini si kampret jadi ngeprank aja dia. Ya bener aja lu gaji UMR kampret. Lu jangan jadi kayak bocil perintis cuy ya. Merintis itu letak seasiknya di sana gitu loh ya. Orang itu mau hidup aman ya. Terus kita merintis pokoknya nggak ada yang kasih arah, kita nggak tahu ke depan bakal jadi apa, entah apalah tuh ngomong, pokoknya itu letak asiknya di sana gitu loh ya. Lu janji kayak gitulah ya, letak asiknya ya kampret sih. Ya lu kalau mau beli UC ya kalau tapi ini bagus sih, ini pertanyaan sih. Meskipun gua memang ada emoji meme buat dia juga sih. Ya gua kasih dia emoji memes gua buat dia. Bacot bro, MG Sajabi Persika boleh tapi aku bisa bacot. Siar. Anyway, jadi sebenarnya gua mau ngomong. Buat teman-teman misalnya gaji UMR nih, kalian udah UC, ya cari yang bener-bener masuk ke kantong kalian lah. Mungkin 10% dari gaji kalian atau 20% dari gaji kalian lah gitu loh, atau mungkin 15% gitu. Maksimal 20% aja. Kalau 30% ya kalau lu dapat bonus atau apa boleh lah. Lu bisa beli MG. 20% juga udah bisa beli MG sih sebenarnya sih. Dari gaji UMR bisa beli 1 MG sih. Gitu. Tapi dalam tanda kutip ini nggak ada tanggungan ya. Kalau ada tanggungan ya paling 5% lah dari gaji kalian pakai untuk beli barang-barang dari serial tertentu. Jadi kalian tiap bulan bisa beli gitu loh. Ya, tiap bulan loh. Kak Ferdi Mang, Mafia tuh niper bang, ada buzzer yang goreng sampai 1,6 juta asu. Mafia tuh niper bang, serius loh, niper, it's fucking niper motherfucker, niper digoreng. Oh ya ampun, udah nggak sehat banget nih. Menurut aku beli yang lu suka aja sih, mau ori bootleg terparty. Yoi, malahan lebih ramah komunitas bootleg ketimbang yang ori-ori aja. Nah, sebelah gini. Ini kesannya sepertinya gue memang netral ya orangnya ya, tapi nggak semua orang baca itu bakal menganggap bahwasannya ini netral. Ini malah dia nggak salah, Bang Regram ini nggak salah. Mungkin dia dapat komunitas yang bootleg tapi yang benar-benar sportif dan bijak lah kita ngomong lah ya, dia nggak salah ketimbang ori-ori. Nah jadi memang fakta mencengangkan bahwasannya memang ada influencer yang review barang ori tapi suka ngejelek-jelekin orang yang beli barang KW gitu loh. Tapi nggak banyak juga yang suka review barang bootleg, suka ngejelek-jelekin barang-barang mocin ataupun ori dan sebaliknya. Jadi ini udah kayak perang saudara semua nih, bootleg, mocin, ori, nggak ada netralnya gitu loh. Kalau kita netral, kita di tengah-tengah. Jadi kalau orang-orang yang baca komen itu bakal mengatakan bahwasan apa? Wah, ini anjing ini. Membangga-banggakan komunitas bootleg. Padahal bootleg itu barang plagiat. Plagiat itu ada hukumnya gitu loh. Gitu mau dibanggain gitu. Ada tuh orang mikir kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima gitu loh. Jadi kalau gue sih biasa aja ya gue ngomong ya. Ya makanya gue bilang, gue tuh selalu lihat dari dua sisi gitu loh komen ini. Kelihatannya memang membesar-besarkan sekali, tapi enggak sih, bagi gue sih normal sih. Ya mungkin dia bener, gue bilang Kak Regram ini dia dapat komunitas yang bagus, ya suportif, dan kebetulan bareng komunitas bootleg gitu loh. Mereka realistis gitu, bisa saja. Barang ori udah mahal. Gue tuh pengen beli barang ini nih, yang ori ada nih, tapi digoreng banget, overpriced banget. Cari alternatif. Nah kebetulan mungkin suportif.
gitu loh. Jadi dia berani ngomong kayak gitu. Malah memang iya bener, gue setuju sama dia. Malah yang orang bilang ori ini malah bacotnya paling gede. Jadi which is naas tapi fakta. Gitu, makanya gue bilang ya, tergantung kalian gimana mengkaji kalimat dia sih. Ya, kalau gue sih biasa aja sih, karena gue netral cuy. Ya, gue nggak ada di pihak mana, gue nggak ada di pihak mana-mana. Ya, jadi gue tuh netral sebenarnya. Lanjut. Lebih kreatif komunitas bootleg, keren. Nah, ini jadi ajang nah ini lagi nih. Ada orang mikir ini ajang mempromosikan komunitas bootleg gitu kan. Again, mungkin teman-teman kayak mereka ini udah dapet komunitas yang benar-benar enak gitu loh. Lihat ini, lihat nih, gue udah balas komen dia. Lihat ya, baca nih, lihat baca bagus ya. Dari Kak Trainer Capek. Sebenarnya aku bilang sama dia, sebenarnya mau apapun komunitas yang selama saling respect dan nggak songong satu sama lain dan positif, itu aja udah best sih. Hobi itu kan memang tujuan buat bang pertemanan juga. Iya bang, mereka sering kit base seperti di anime Gundam Build Fighter. Nah jadi, bener kan yang gue bilang kan. Jadi dia tuh sepertinya dia mendapatkan bahwasannya komunitas bootleg dia itu tukang orang-orang yang suka nge-kick base gitu loh. Jadi beli barang KW1, KW2, KW3, tapi mereka gabung-gabungin dengan budget yang bener-bener kenceng gitu loh, kayak udah di fix lah target budget berapa. Cuman dia mendapatkan komunitas yang seru gitu loh. Kan keren ya, gini loh maksud gua loh. Jadi kalian harus nggak bisa dipandang dari satu sisi aja, kita mesti lihat dari sisi lain. Gue selalu ngingetin teman-teman, jangan pernah selalu kalau baca sesuatu baca sampai habis. Kalau baca sesuatu jangan langsung dimasukin ke hati. Kaji dulu di otak, cerna dulu. Jadilah SDM yang tinggi, bukan SDM rendah cuy ya. Kalau SDM rendah ya gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Karena kalau haters gue sih rata-rata SDM-nya memang IQ rendah semua. Haters gue kayak gitu semua. Haters gue tuh IQ rendah semua sih. Sumpah, IQ rendah semua. Jadi gue tuh nggak terlalu fokus sama mereka. Kalau gue fokus sama mereka, nanti yang sekeliling gue IQ rendah semua, bahaya juga, gue mati lah. Kalau gue kan tetap ada kelas gue gitu loh. Kalau kita mah elit. Again, kalau gue tuh tipe orang elit. Kelas gue elit. Kelas gue tuh high class, elit. Jadi kalian yang di tempat gue sini semua, kalian juga elit dan high class. Oke? Jadi jadilah orang yang tinggi, gede. Oke? Sip. Jadi bukan sombong ya, ingat ya. Lebih ke kalian punya diri, ya. Kalian punya kualitas diri lebih tepatnya. Oke, kualitas diri nomor 1 ditingkatkan. Sip, lanjut dulu. Apalagi nih? Kita lihat lagi. Karena ada alamat polisi kabar kapok. Ini gue suka sih. Maksudnya gue suka sama teman-teman di sini yang kayak bener-bener empatinya besar banget buat toko-toko yang jadi korbannya. Gue sih berdoa juga seperti itu sih. Kasih kapok lah orang-orang kayak gini, ono-ono kayak gini. Soalnya ini sangat meresahkan sih menurut gue sih. Ya, fuck. Aduh. Gaya elit, ekonomi sulit. Tahu nggak? Gue pakai gunting surgery-nya nyokap kabur. Hah? Siapa nih? Gunting Gundam pakai gunting operasinya nyokap. Anjir. Memang Gundam dioperasi juga, ya nggak? Dioperasi juga ini ya. Bisa kita bedah nanti. Kita pasangin titik di sini. Lanjut dulu lagi ya. Santai, mingkir lu miskin. Ini masih Enju mah udah biasa lah, songongnya bukan main tuh orang itu, emang itu ya. Lu Enju ya, lu yang nonton ini ya, lu ya. Sini lu, sini. Waduh, konten kreator siapa tuh bang? Jadi penasaran. Harusnya kalian udah tahu lah. Ingat, gue tuh nggak suka kasih orang panggung. Panggungnya kasih gue semua. Sini kasih gue panggung. Karena gue tahu gue bakal jadi number 1 cuy. Ya, jadi kasih gue panggung guys sini. Ya lanjut. Maksudnya mungkin bukan bikin tapi penipu. Bener Bang Reza. Ya ampun Bang Reza. Lu terlalu barbar Bang. Kita tuh halus loh. Jadi lu terlalu barbar Bang. Tadi memang shotgun bareng sih. Itu kriminal sih. Udah niat maling. Iya guys bener. Tenang Bang di grup WA. Ya Ucok. Di grup WA mah kita mah udah family semua lah cuy, udah paling enak lah cuy. Gue gak bakal nambah orang lagi sih. Udah kita lebih baik sedikit dan kita kompak sih ya. Grup WA. Pamer GN Drive. Hai. Demen GN Drive ya. Lanjut lagi. Emang influencer siapa suka ngatain orang beli bootleg? Aduh. Oke, mau kita buka nggak? Ini banyak loh.
replies-nya. Ini banyak loh, kita buka ya. Sepertinya gue mau buka sih, tapi gue takutnya ada sesuatu. Gue cek dulu nih. Gue nggak tahu nih udah bahas apa aja nih. Oh, untung dia nggak nyebut nama influencernya, jadi gue bisa buka lah ya. Gue sih bilang harusnya udah pada tahu, cuman nggak usah kasih panggung, cukup aku aja panggungnya, ya kan? Jadi penasaran, banyak orang penasaran nih. Kasih tahu bang, aku baru masuk dunia Gundam bang, dan baru punya bootleg Stradivarius 8802. Oke, kayaknya inisialnya, aduh. Soalnya aku kurang suka. Soal dari semua influencer gamplat, cuman dia agak aneh tentang bootleg. Siapa tuh bang? Kasih tahu bang. Mau silaturahmi siapa sih bang? Oh my god, man, udah pada tanyakin aja. Jadi intinya teman-teman, udah nggak usah dihirauin. Kalian kalau makin tahu, kalian kasih dia panggung. Itu bastard. Jangan kasih panggung cuy. Udah panggung kasih gua aja. Oke. Udah anggap aja itu gua udah. Jadi kalian fokusnya ke gua aja. Ya anggap aja itu gua. Jadi fokus sekarang ke gua ya. Tapi jangan nge-hate gua anjir. Fokusnya ke gua. Oh ini Bang Andri kayak gitu. Udah gitu aja ya. Oke. Jadi itu semua sih ya guys ya. Untuk komen-komen mereka ya. Gua sih sengaja highlight sih. Jadi biar kalian tahu apa yang sebenarnya teman-teman di sini rasakan, apa yang mereka sedang kayak gimana bilangnya? Ya itulah unek-uneknya lah. Jadi gue tuh ngomong nggak berlandasan dari konspirasi atau teori-teori, tidak, berdasarkan fakta di sana tuh. Makanya gue bilang ya haters gue dan sebagainya itu anomali semua itu. Gue nganggap mereka tuh nggak ada di dunia ini gitu sih. Ya itu boleh dibilang lebih rendah daripada jin kita ngomong lo. Itu sih dalam sih. Cuman ya lebih rendah pada jin gitu. Jin. Ya jin sih, celana jeans masuk gua. Celana jeans. Ya udahlah. Ya itu aja sih. Gak usah kalau ini. Oke, jadi kayaknya seru nih kalau kita bikin konten kayak gini ya. Ngeriak kalian punya. Nanti coba kita bikin TikTok ya. TikTok juga banyak sih nanti sih.